Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala habibahul mustafa bil qur'ani kasyamsi wa duhaha wa bi sunnatihi kal qamari idza talaha wa man asa 'alaiha asa fi dawin nahari idza jallaha wa man a'rada anha asa fi dhulmatil layli idza yasaha. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin wal imam burril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama kita aturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita karunia-karunia-Nya, memberikan kepada kita nikmat-nikmat-Nya, sehingga pada waktu kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan, kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat-malaikatnya itu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersalawatlah kalian wahai orang-orang yang beriman dengan sebaik-baiknya salawat dan sebagus-bagusnya salam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan kita harus memiliki contoh, panutan atau suri tauladan yang baik untuk menjalani kehidupan kita ini. Siapa contoh atau panutan atau suri tauladan yang baik untuk menjalani kehidupan di dunia ini agar kita menggapai kebahagiaan di dunia dan insya Allah menggapai di akhirat kelak nanti? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi orang-orang yang takut kepada Allah dan takut kepada hari akhir, dan bagi orang-orang yang selalu berzikir kepada-Nya. Di dalam kehidupan kita harus mencontoh perilaku, tata krama, akhlak kita dengan Nabi Muhammad SAW. Seperti halnya kita berdagang, bagaimana tata cara Nabi Muhammad SAW melakukan perdagangan sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan dan juga mendapatkan pahala. Di dalam hadis tentang perdagangan, beliau bersabda, "At-tajir as-saduq laisa alaihi jaza illa al-jannah." Seorang pedagang yang jujur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Jadi ketika kita melakukan perdagangan, kita harus mencontoh sebagaimana perdagangan yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya di perdagangan, di dalam aspek kehidupan yang lain juga kita harus mencontoh bagaimana Nabi SAW melakukan hal tersebut. Karena sudah pasti apa yang kita lakukan ketika kita mencontoh perilaku Nabi Muhammad SAW itu bagus, sudah pasti itu baik, sudah pasti itu insya Allah berpahala. Karena itu pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW gigih dalam memperjuangkan perubahan tatanan sosial, budaya, dan tata krama untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat Islam. Nabi SAW pernah bersabda, "Buistu liutammima makarimal akhlak." Aku diutus untuk menyempurnakan budi pekerti yang luhur. Nabi SAW mengedepankan akhlak yang baik di dalam dakwahnya,
Sehingga orang-orang yang non-muslim pada zaman itu, pada waktu itu melihat begitu baiknya, begitu bagusnya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membuat mereka pun tertarik untuk masuk ke dalam agama Islam. Diceritakan bahwa ada seseorang yang bertanya tentang akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidah Aisyah. Lalu Sayyidah Aisyah menjawab bahwasanya akhlak Nabi adalah Al-Quran, Al-Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Merasa tidak puas, seorang tersebut datang kepada Ali radhiyallahu anhu dan menanyakan perihal tersebut, bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ali pun menjawab dengan mengutip ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa innahu la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW memiliki budi pekerti yang agung. Orang tersebut pun merasa puas dengan jawaban Sayyidina Ali. Ia pergi dari Sayyidina Ali dan merenungkan bagaimana agungnya budi pekerti akhlak Nabi Muhammad SAW, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung mengagumi akhlak Nabi Muhammad SAW. Dari tanda akhlak yang baik Nabi Muhammad SAW, beliau sangat cinta, sangat sayang kepada umatnya. Dikisahkan juga di dalam hadis, aku rindu kepada saudara-saudara. Sayyidina Abu Bakar bertanya, apakah kami bukan saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, engkau adalah sahabat-sahabatku, bukan saudara-saudara. Lalu Sayyidina Abu Bakar bertanya, lalu siapa saudara-saudaramu yang engkau rindukan tersebut ya Rasulullah? Nabi SAW bersabda, mereka adalah umatku yang datang setelahku, akan tetapi mereka beriman kepada aku. Begitu besar rasa cinta Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, kepada kita. Tapi apa yang kita lakukan? Apa yang kita balas? Apakah kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW melebihi cinta kita kepada orang lain, melebihi cinta kita kepada pacar kita, Nabi SAW pernah bersabda, sungguhnya setiap para nabi itu diberikan satu doa yang mustajabah, yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW tidak memanjatkannya di dunia. Nabi SAW menyimpan doa tersebut untuk di padang mahsyar nanti. Nabi SAW bisa saja memanjatkan doa yang mustajab tersebut ketika beliau dakwah, ketika beliau hijrah ke Taif, yang mana beliau dakwah kepada kaum Tsaqif dan ditolak oleh kaum Tsaqif, seraya melempari Nabi SAW dengan bebatuan sehingga bercucuran darah dari Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi SAW keluar dari Taif, beliau beristirahat. Datanglah malaikat penjaga gunung. Malaikat penjaga gunung tersebut berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, kalau engkau mau, akan aku himpitkan tempat tinggal mereka. Atau kalau engkau mau, akan aku tenggelamkan tempat tinggal mereka. Akan aku jadikan atasnya sebagai bawahnya, dan akan aku jadikan bawahnya sebagai atasnya. Bisa saja Nabi SAW mengatakan ya, maka terhimpitlah tempat tinggal kaum Tsaqif. Bisa saja Nabi Muhammad SAW mengatakan iya, maka ditenggelamkanlah tempat tinggal kaum Tsaqif. Tetapi apa yang dikatakan Rasulullah SAW kepada malaikat Jabal? Beliau berkata, jangan, biarkan mereka. Siapa tahu pada zaman yang akan datang nanti akan ada dari keturunan mereka yang beriman kepada aku. Terbukti sekarang di Taif mereka kebanyakan beragama Islam. Nabi SAW menabung doa yang mustajabah itu untuk di padang mahsyar nanti, ketika semua manusia dikumpulkan dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad terakhir. Umat Nabi Muhammad yang memiliki dosa lebih banyak daripada pahala itu mencari syafaat. Mereka datang kepada Nabi Adam meminta syafaat kepada Nabi Adam. Lalu apa yang dikatakan Nabi Adam? Nafsi, 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 sendiri, 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 sendiri.
Mereka datang kepada Nabi Ibrahim. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim? Sendiri-sendiri. Lalu mereka datang kepada Nabi Musa. Apa yang dikatakan Nabi Musa? Nabi Musa menjawab sendiri-sendiri. Mereka pun datang kepada Nabi Isa. Nabi Isa menjawab sendiri-sendiri. Lalu mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasulullah, kami adalah umatmu. Mintalah syafaat kepada Allah untuk kami. Seketika itu Nabi Muhammad SAW sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hal itu menyuruh malaikat Jibril untuk menanyakan perihal yang membuat Nabi SAW sujud. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk bertanya kepada Nabi Muhammad perihal apa yang membuat ia sujud. Lalu malaikat Jibril sampai kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad menyampaikan apa yang membuat ia sujud. Jibril pun kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak tega kepada Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, irfa ra'sa, angkatlah kepala, wasal tu'ta, mintalah maka aku akan beri, wasfa tu safa, dan berikanlah syafaat maka aku akan memberikan syafaat. Seketika itu Nabi Muhammad SAW mengangkat kepalanya dan berkata, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Lalu mereka umat Nabi Muhammad masuk surga. Sebegitu besar cinta Nabi Muhammad SAW kepada kita. Akankah kita mencintai Nabi Muhammad SAW lebih cinta Nabi SAW kepada kita? Apa tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW? Dalam sebuah syair telah dikatakan, kullul qulubi ilal habibi tamilu. Setiap hati jika cinta maka ia akan selalu condong kepada orang yang ia cintai. Wa ma bidzalika syahidun wa dalilun. Aku mengatakan hal ini karena aku memiliki saksi dan memiliki bukti. Amma dalilu idza dzakartu Muhammadan. Apa saksi dan buktinya? Buktinya jikalau kalian ingat kepada Nabi Muhammad SAW, salat dumu'ul asyikina tasilu, maka akan bercucuran air mata kalian karena rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus banyak-banyak mengingat kepadanya, harus banyak-banyak bersalawat kepadanya agar menumbuhkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena termasuk tanda-tanda cinta adalah man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Barang siapa yang cinta sesuatu maka ia akan sering-sering mengingatnya. Banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dengan banyak bersalawat, dengan banyak berzikir mengingat kepadanya, kita akan ingat. Karena termasuk tanda-tanda cinta itu man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Barang siapa yang mencintai sesuatu maka ia akan sering dan selalu mengingat-ingatnya. Perbanyaklah sholawat, perbanyaklah mengingat kepada Nabi Muhammad SAW agar menumbuhkan rasa cinta kita. Ketika kita cinta kepada Nabi, Nabi akan cinta kepada kita. Dan ketika cintanya Nabi SAW kepada kita, maka insya Allah kelak kita akan bersama Nabi Muhammad SAW di surga nanti. Kita berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan kepada kita rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW dan menjadikan kita sebagai orang yang selalu bersalawat kepadanya. Amin amin ya rabbal. Hanya itu yang bisa sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.